Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nazara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hasana wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati yaumi 'idil fitri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa huwal latiful khabir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts biz zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi yang penuh bahagia ini kecuali kita mengucapkan alhamdulillah. Dengan seiring itu kita perbanyak mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil. Kita besarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini semua umat Islam yang merayakan Idul Fitri, hatinya semua bergembira, tetapi di lain hatinya juga bersedih. Hari ini kita berbahagia karena kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita telah selesai melaksanakan puasa Ramadan. Kita telah selesai melakukan amalan-amalan Ramadan, dan kita berharap semua amalan-amalan kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini juga kita bersedih. Kenapa kita bersedih? Karena bulan Ramadan yang penuh rahmat dan berkah meninggalkan kita, dan tidak ada jaminan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita cuma berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh bahagia kita yang pada hari ini berlebaran masih mempunyai kedua orang tua. Karena setelah lebaran kita masih bisa sungkeman, masih bisa cium tangan orang tua kita. Coba kita bayangkan orang yang lebaran pada hari ini yang orang tuanya tidak tiada. Coba kita bayangkan anak-anak yatim yang piatu yang lebaran pada hari ini yang orang tuanya tiada. Setelah lebaran dia lihat orang semua sungkeman dengan ayah dan bapaknya. Dia tinggal menangis meratapi nasibnya. Dia lari ke kamarnya melihat foto bapak dan ibunya.
dan menangis seraya berdoa, ya Allah, pada hari ini orang semua bergembira dengan bapak dan ibunya, tetapi saya cuma melihat wajah bapak ibuku di foto. Seraya saya berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ampuni dosa-dosa orang tua saya, Bapak. Ampunilah dosa-dosa orang tua saya, rahmati mereka, luaskanlah kuburnya, ya Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya pernah suatu saat pada hari seperti ini, Idul Fitri, datang malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berdoa. Apa doa Jibril? Yang pertama, ya Allah, jangan kau terima salatnya, jangan kau terima puasanya, jangan kau terima sedekahnya, zakatnya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah mengatakan amin. Lalu Jibril mengatakan, ya Allah, jangan kau terima salatnya, jangan kau terima puasanya, jangan kau terima zakatnya orang istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Doa yang ketiga malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima salatnya, jangan kau terima puasanya, jangan kau terima sedekahnya orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan amin. Dari ketiga doa ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama doa Jibril, ya Allah, jangan kau terima salatnya, puasanya, zakatnya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasu la yanfa'u ma hunna 'amaluhu." Ada 3 golongan yang tidak bermanfaat semua amalnya. Siapa itu? Yang pertama, asyirku billah, orang yang berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wa aququl walidain, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, wal firaru minal zahd, orang yang lari dari medan pertempuran. Dari hadis ini, salah satu orang yang tidak bermanfaat amalnya, tidak diterima amalnya, yaitu orang-orang yang durhaka kepada Allah. Apa ukurannya seorang anak itu bisa disebut durhaka kepada kedua orang tua? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa la taqul lahuma uffin," jangan kau katakan kepada kedua orang tuamu ah. Kata ah saja kita katakan kepada orang tua kita sudah dimaksud termasuk durhaka. Betapa banyak sekarang anak-anak yang tatkala diperintah oleh orang tuanya bukan kata ah yang dia ucapkan, bahkan lebih daripada itu. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, siapa yang membuat hati orang tuanya sedih, siapa yang pernah membuat hati orang tuanya tersakiti, maka itu termasuk orang-orang yang durhaka. Betapa banyak di antara kita anak-anak yang tatkala orang tuanya sudah tua renta, tidak ada yang mau merawatnya. Bahkan ada orang anak-anak yang menitip orang tuanya ke panti jompo. Coba kita bayangkan dan ingat-ingat betapa sayangnya anak orang tua kita kepada kita. Tatkala kita dikandung di perut, tidak mau dia berpisah dengan kita. Tatkala kita menangis selalu bersama kita. Kenapa? Tatkala dia sudah tua, tidak ada anak-anaknya yang mau merawatnya. Durhaka. Makanya pada kesempatan untuk Idul Fitri ini, tatkala kita selesai sholat Id, yang pertama yang harus kita cari orang tua kita, minta maaf atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan ada yang
melihat wajah orang tuanya terakhir disebabkan terlalu marahnya kepada orang tua. Tidak pantas seorang anak marah kepada orang tua. Sejelek-jeleknya orang tua kita pasti ada satu kebaikan yang dia pernah berikan kepada kita. Jangan sampai sekarang masih ada anak-anak yang masih benci, marah kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar walillahil hamd. Ulama kita mengatakan setiap dosa yang dilakukan seorang hamba, maka siksaannya akan ditunda sampai hari kemudian. Tetapi beda dengan hanya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebelum dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan siksaannya di dunia ini. Terbukti pada zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Qam. Sahabat Nabi yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin beribadah. Tatkala dia sudah beristri, berpisah dengan orang tuanya, tidak pernah sedikit pun dia menengok orang tuanya, sehingga orang tuanya sakit hati. Tatkala sekarang maut, puasa yang dia lakukan, sholat yang dia lakukan, zakat yang dia lakukan, tidak dapat menolongnya untuk mengucapkan satu kalimat saja, la ilaha illallah. Tidak bisa dia ucapkan. Kenapa? Orang tuanya sakit hati. Jangan sampai di antara kita ada orang tuanya sakit hati dan kita tidak tahu. Inilah yang menyebabkan kita sakarat, susah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya tatkala Al-Qamah telah dikubur, Rasulullah SAW berdiri dan bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, hai sekalian kaum muhajirin dan ansar, man faddala li zawji ala ummihi, barang siapa yang lebih utamakan istrinya daripada ibunya, fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nas ajmain, maka baginya laknat Allah, laknat malaikat, laknat seluruh manusia. La yaqulullahu tarakan wala adadan." Tidak akan dia terima fardunya, tidak akan diterima sunnah-sunnah yang dia lakukan. Illa ayyatuba ilallahi azza wa jalla, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yusimu ilaiha, dan dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, wa yaqulu radhaha, dan dia minta ridha kepada kedua orang tuanya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Doa kedua malaikat Jibril yang diaminkan Nabi, ya Allah, jangan terima salatnya, puasanya, zakatnya istri-istri yang durhaka kepada suaminya. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu la yaqullahu lahum salata wa la yarfa'u lahum bis samai hasanah." Ada 3 golongan orang yang tidak diterima salatnya, bahkan tidak diangkat kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-abdu abikun hatta yarji'u ila maula, seorang hamba yang lari dari majikannya sehingga dia kembali. Yang kedua, al-mar'atu sahibun 'alaiha zawjaha hatta yarda, seorang istri yang suaminya marah kepadanya sampai suaminya ridho kepadanya. Yang ketiga, syukuran hatta yusi, pemabuk sampai dia sadar. Di dalam sabda ini Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa istri-istri yang durhaka kepada suaminya tidak akan diterima sholatnya, tidak akan diangkat dia punya kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya yang namanya suami. Dan kalau seorang suami akan menikah,
Disitulah tanggung jawab seorang anak pindah kepada seorang suami. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, andaikan manusia dibolehkan sujud sama manusia, maka memerintahkan istri untuk sujud kepada suami. Saking mulianya suami dibanding istri. Oleh karena itu, pernah Rasulullah SAW menangis. Ditegur oleh Sayyidina Ali, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, saya menangis karena tatkala saya Isra Mi'raj, saya melihat kebanyakan umatku yang masuk neraka perempuan. Rasulullah mengatakan, Ali mengatakan, kenapa perempuan yang banyak masuk neraka? Karena banyak perempuan tidak bisa bersyukur kepada suami. Makanya Rasulullah mengatakan ada 4 macam wanita di dalam neraka. Yang pertama, wanita yang kasar tidaknya terhadap suaminya. Apabila ada wanita yang mengatakan kepada suaminya, selama kita hidup berdua, tidak pernah saya melihat sedikit pun kebaikan darimu, maka kata Rasulullah, faqad habita amaluhu, maka sungguh telah terhapus semua amalnya. Betapa banyak wanita yang terkasar kepada suaminya. Suaminya dikatakan goblok, suaminya dikatakan tidak berguna. Apabila istri mengucapkan kata-kata ini, faqad habita amaluhu, sungguh-sungguh sia-sia amalnya. Yang kedua, kenapa wanita banyak masuk neraka? Wanita yang memaksa suaminya di luar kemampuan suaminya. Bapak, berikan saya emas, tidak diberikan emas. Dia usir suaminya, jangan tidur dekat saya, disuruh tidur di sofa. Kalau istri berbuat begini, bapak-bapakku, maka sia-sia amalnya. Yang ketiga, wanita banyak masuk ke dalam neraka karena wanita banyak memamerkan auratnya. Yang keempat, wanita banyak masuk neraka karena banyak di antara wanita-wanita ini tidak mau sholat, tidak mau beribadah, kerjanya makan minum saja. Mungkin dalam hati kita wanita mengatakan betapa susah menjadi wanita. Tidak, wanita itu paling gampang masuk surga dibandingkan laki-laki. 4 hal saja dia lakukan, kata Nabi, pilih suka mana yang kamu masuki. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza shallaitil mar'atu khamsaha wa santi syahraha wa husnuhu farshaha wa tarsawjaha." Apabila ada seorang wanita rajin sholat 5 waktu, rajin puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, kata Rasulullah, pilih suka mana yang kau mau masuki. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri dan Ramadan. Allahu Akbar ya walillahi alhamd. Doa yang terakhir dari malaikat Jibril. Ya Allah, jangan kau terima sholatnya, puasanya, zakatnya orang yang memutuskan silaturahmi. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyami was shalah was sadaqah." Maukah kamu saya tunjukkan suatu amalan yang lebih utama derajatnya dari puasa, dari salat, dari sedekah? Para sahabat mengatakan iya. Apa itu? Salahu sayyidi bainikum, hubungan baik di antara kalian. Kenapa? Fa inna fasadi salai bainakum halikum. Karena rusaknya hubungan kebaikan di antara kalian akan rusak pula agama kalian. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang namanya cekcok pasti akan terjadi. Oleh karena itu ada orang, anaknya yang bertengkar, bapaknya tidak mau ngomong sampai sekarang.
padahal anaknya sudah main bola sama-sama. Banyak di antara kita saling sesama tetangga, saling iri disebabkan juara. Banyak di antara kita sesama tetangga tidak berhubung. Sampai kapan dendam itu kita simpan? Sampai kapan sakit hati itu kita simpan? Sampai kapan marah kita tantangkan dalam hati kita kepada saudara-saudara kita? Apakah kita tunggu saat maut datang menjemput kita? Kalau ada orang yang meninggal lalu masih ada dendam dari hatinya, kata Rasulullah SAW, dia akan masuk neraka. Rasulullah SAW pernah bersabda, la yahillu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim yuhjaru akahu, untuk memutuskan silaturahmi, tidak bermohon kepada sesamanya selama 3 hari. Apabila dia mati tidak bermohon selama 3 hari, dakhalal jannah, dia masuk neraka. 3 hari saja tidak mau sapa-sapa, tidak mau ngomong dengan tetangga kita, dengan kerabat kita, dengan saudara kita. Tatkala kita mati, belum minta maaf, maka kita masuk neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini, marilah pada hari yang sangat fitrah ini, sebelum kita pulang dari tempat ini, kita sebagai anak cari orang tua kita, minta maaflah, minta ampunlah kepadanya. Apabila orang tua kita telah tiada, doakanlah mereka. Yang kedua, kita sebagai istri sebelum pulang dari tempat ini, cari suami kita, minta ridholah dari pernah kesalahan kata-kata yang pernah kita ucapkan kepadanya. Minta ridholah yang perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan kepadanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, surganya istri itu ada pada suami. Yang ketiga, di lebaran ini, marilah kita tengok kanan kiri, depan belakang rumah kita. Kita lihat tetangga-tetangga, saudara-saudara kita yang pernah kita tidak ngomong, kita dendam, benci, iri hati, saling maaflah pada hari ini. Karena orang yang saling memaafkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita, memanjangkan umur kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah tawasira, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usiikum bittaqwallah. Marilah kita bersama-sama mengangkat tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada Idul Fitri kali ini membuka hati kita sehingga bisa menjadi orang pemaaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Falakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Penghuan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau lah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah seluruh kesalahan kami, terimalah seluruh amal ibadah kami pada bulan suci Ramadan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, rahmatilah mereka, berilah mereka panjang umur ya Allah. Bagi kami yang orang tuanya telah meninggal, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, rahmati mereka, luaskan kuburnya ya Allah, masukkan mereka dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, lunakkanlah hati kami sehingga kami bisa memaafkan kesalahan saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami istri-istri yang selalu taat kepada suami ya Allah, sehingga kami mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami menjadi orang-orang yang saleh. Terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Berjumpakanlah kami dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.